Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas presentasi teori komunikasi dengan judul makalah Teori Ekologi Media. Sebelum membacakan atau menjabarkan teori dari makalah ini, perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Arfa Maulana Ziaul Haq dengan NIM 3421147. Kemudian yang kedua ada Nisrina Fadiah dengan NIM 3421151, dan saya sendiri Suswanto dengan NIM 3421171. Oke, langsung saja. Yang pertama, pengertian teori ekologi media. Teori ekologi adalah studi tentang bagaimana media dan proses komunikasi mempengaruhi persepsi, perasaan, emosi, dan nilai teknologi orang dengan memenuhi komunikasi melalui teknologi baru. Teori ekologi media berfokus pada prinsip-prinsip bahwa masyarakat tidak dapat jauh dari pengaruh teknologi. Teori ini memfokuskan pada banyak jenis media dan memandang media sebagai sebuah lingkungan. Ekologi media adalah kajian tentang lingkungan media, ide bahwa teknologi dan teknik, metode, informasi, dan kode komunikasi memainkan peran utama dalam kehidupan masyarakat. Konsep dasar teori ini pertama kali dikemukakan oleh MC Luhan. MC Luhan terkenal dengan menciptakan ungkapan media adalah pesan. Sebuah ungkapan yang banyak diperdebatkan, yang berarti bahwa media dipilih untuk menyampaikan pesan sama pentingnya dengan pesan itu sendiri. Kami memiliki hubungan simbiosis dengan teknologi menggunakan media massa. Menurut Harold Innes, media mempunyai kekuatan untuk membentuk opini masyarakat. Masyarakat menggunakan media untuk mendapatkan kontrol politik dan ekonomi, bahkan mengubah susunan sosial dari masyarakat itu sendiri. Media komunikasi mempunyai pancaran yang terdalam dari mereka untuk mengarahkan aliran ide dalam ekologi media. Langsung saja, asumsi yang pertama, media mempengaruhi hampir seluruh aspek dalam tindakan masyarakat. Manusia tidak dapat melarikan diri dari kehadiran, pengaruh, dan terpaan media dalam kehidupan sehari-hari. McLuhan berpendapat bahwa media-media ketika diinterpretasikan secara luas akan datang di kehidupan manusia. Media mengubah manusia dengan melalui permainan yang dimainkan, radio yang didengarkan, dan melalui konten atau program TV yang lainnya. Asumsi yang kedua yaitu media mempengaruhi persepsi kita dan mengorganisasikan pengalaman kita. Kita secara langsung dipengaruhi oleh media. Ada para ahli yang meyakini bahwa media mampu memperbaiki persepsi dan mengatur kehidupan masyarakat. Contohnya yaitu khalayak secara sadar termanipulasi oleh TV. Sikap dan pengalaman kita secara langsung dipengaruhi oleh TV yang kita tonton, dan kepercayaan kita dapat dipengaruhi secara negatif oleh TV. Asumsi yang ketiga atau yang terakhir, media menyatukan seluruh dunia. McLuhan mendeskripsikan bagaimana media mengikat atau mempersatukan dunia menjadi sebuah sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Manusia tidak bisa lagi hidup dalam isolasi, melainkan akan selalu terhubung oleh media elektronik yang bersifat instan dan berkesinambungan. Komunitas global juga berpengaruh dalam kemampuan masyarakat untuk menerima informasi secara cepat. Sebagai akibatnya, kita cenderung memperhatikan apa yang terjadi di dunia ini daripada memperhatikan kita sendiri. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan media. Di era sejarah media terdapat 4 zaman yang terdapat berbagai tipe-tipe komunikasi yang berbeda di setiap eranya. McLuhan menyatakan bahwa media berkembang seiring dengan perkembangan akal manusia dan komunikasi teknologi merupakan penyebab utama dari perubahan sosial. Berikut tipe-tipe sejarah media terbagi menjadi 4, yaitu era primitif, era baca tulis, era media cetak, dan era elektronik. Yang pertama, era primitif. Saat ini McLuhan berpendapat bahwa budaya masih terfokus pada telinga dan manusia menerima informasi melalui pendengaran tanpa menyaringnya dengan baik.
Era ini ditandai dengan tradisi komunikasi melalui storytelling, di mana masyarakat mengungkapkan tradisi, ritual, dan nilai melalui kata-kata. Yang kedua, era baca tulis. Fokus pada kali ini adalah visual, ditandai dengan pengenalan alfabet atau huruf. Mata adalah indera utama. Menulis adalah sarana komunikasi yang paling berkembang, dan cara berpikir manusia lebih rasional dan linear dari sebelumnya. Yang ketiga yaitu era media cetak. Penemuan percetakan merupakan awal munculnya zaman media cetak atau the age of printing. Pada peradaban awal revolusi industri, meskipun kertas percetakan membuatnya kemungkinan untuk membuat buku prosa dan perkalian lainnya. Arsip permanen lebih mudah daripada zaman melek huruf dan cetak, membuat informasi dapat diakses oleh orang biasa. Bukan hanya elit, adanya percetakan memungkinkan orang-orang untuk tidak mengandalkan kemampuan untuk menyimpan informasi tersebut. McLuhan mengatakan bahwa penciptaan masalah akan menghasilkan masyarakat yang juga homogen, namun menyampaikan pesan yang sama berkali-kali dengan maksud dan tujuan yang sama. Era ketergantungan visual ini dapat memecah belah orang karena mereka cenderung hanya membaca apa yang ada di lingkungannya. Era yang keempat yaitu era elektronik. McLuhan dan Fior pada tahun 1967 menulis bahwa era itu ditandai dengan munculnya telegraf, telepon, mesin tik, radio, dan TV yang membawa kita kembali ke zaman primitif, komunikasi lisan. Buku bukan lagi alat komunikasi utama, digantikan oleh elektronik sebagai sumber informasi langka untuk mengevaluasi kembali bagaimana media mempengaruhi penggunaan individu terhadapnya. Era ini menawarkan kesempatan bagi telinga, mata, dan suara untuk bekerja bersama-sama. Perkembangan hukum media. Definisi dari hukum media itu sendiri yaitu hukum yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan media sebagai alat komunikasi massa. Dalam perkembangannya, dilihat dari sisi peraturan sejarah hukum media dapat dibagi menjadi 3 periode. Periode yang pertama yaitu periode sensor preventif pada masa penjajahan Belanda. Terjadi pada tahun 1856 yang isinya itu mewajibkan semua karya cetak sebelum diterbitkan harus dikirim ke Algemen Secretary. Jika aturan ini dilanggar, maka karya cetak tersebut akan disita. Sedangkan pada masa penjajahan Jepang, sensor preventif ini tercermin pada UU nomor 16 yang menyatakan semua jenis media cetak harus memiliki izin terbit. Jika aturan ini dilanggar, maka akan dikenai sanksi 1 tahun penjara. Periode yang kedua yaitu periode perizinan. Terjadi pada 3 masa. Yang pertama yaitu masa penjajahan Belanda, diberlakukan pertama pada tanggal 17 September 1931. Masa yang kedua yaitu pada masa demokrasi liberal, terjadi pada tahun 1957 sampai tahun 1966. Masa yang ketiga terjadi pada masa Orde Baru. Munculnya UU nomor 2 tahun 1982 sebagai penegasan TAP MPR yang isinya yaitu bersifat mengekang media massa dengan diharuskannya setiap penerbitan pers mempunyai surat izin usaha penerbitan pers. Periode yang ketiga yaitu periode kebebasan pers, terjadi pada masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Terbitnya UU Pers tanggal 23 September 1999 dirasakan membawa dampak positif bagi perusahaan pers.
Dalam ketentuan ini dengan tegas diatur mengenai penghapusan penyensoran, pelanggaran penyiaran, dan masalah pemberetelan. Contoh kasus materi ini yaitu pada saat terjadi corona di Indonesia yang tertulis pada tanggal 3 April 2020. Pada awal bulan Maret 2020, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan social distancing, yaitu meniadakan kegiatan belajar dan bekerja secara tatap muka. Solusinya yaitu semua kegiatan itu dilakukan melalui media elektronik seperti Google Meet, Google Classroom, Ruang Guru, dan Zoom Meeting.